Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bistami Muhammad Sabur dan rekan saya Andito Ferdiansyah dan Ananda Tiara Anissa. Dari Tutor 6, kami akan menjelaskan mengenai inovasi kami dengan judul Exodia, biosensor pendeteksi eksosom berbasis localized surface plasmon resonance LSPR terintegrasi microfluidic chip sebagai langkah deteksi dini yang terjangkau pada diabetes mellitus tipe 1. Slide. Oke, mengenai apa sih yang mendasari daripada kami mencoba untuk membuat inovasi kali ini. Sebelumnya kita masuk dulu ke permasalahannya. Nah, jadi dari tahun ke tahun itu diabetes mellitus tipe 1 ini tuh masih menjadi masalah kesehatan di banyak negara, salah satunya di Indonesia. Jumlah diagnosis daripada diabetes mellitus tipe 1 ini tuh setiap tahun mencapai 60.000 kasus di anak dan terus meningkat setiap 3% setiap tahunnya. Meningkat sebesar 3% per tahunnya. Nah, di tahun 2010 itu sebanyak 75.800 anak didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 1 yang mana dan membuat angka penderita dari seluruh dunia itu mencapai 480.000 orang. Oke, boleh di slide next. Nah, bahkan di tahun 2011 itu data yang didapatkan dari Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Anak, pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan 3,1 dari 100.000 penduduk Indonesia itu menderita diabetes mellitus tipe 1. Dan kemudian di tahun 2018, Ikatan Dokter Anak Indonesia mendata sebanyak 1.220 anak menderita diabetes mellitus tipe 1 di Indonesia. Namun data ini sangat mungkin belum mencakup orang-orang yang memiliki gejala dan komplikasi dari diabetes mellitus tipe 1. Namun belum didiagnosis demikian. Boleh di next. Nah, ini adalah tata laksana daripada diagnosis untuk diabetes mellitus tipe 1. Yang mana kriteria-kriterianya itu berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mana diadaptasi dari American Diabetes Association itu memenuhi salah satu kriteria. Yang pertama, gejala klasik diabetes atau hiperglikemi dan glukosa plasma di atas 200 mg per desiliter atau glukosa puasa plasma itu di atas 126 mg per desiliter atau glukosa 2 jam postprandial 200 mg per desiliter dengan uji toleransi glukosa oral atau HbA1c di atas 6,5% sesuai standar nasional glycohemoglobin standardization program pada laboratorium tersertifikasi. Slide. Next. Nah, namun ada kekurangannya daripada tata laksana diagnosis diabetes mellitus tipe 1 ini. Yang mana salah satu metode yang digunakan untuk mendiagnosis diabetes mellitus tipe 1 ini adalah pemeriksaan HbA1c. Yang mana di diabetes ini tuh didefinisikan sebagai kondisi klinis peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. A1C yang tinggi ini menunjukkan glikasi protein yang tinggi di dalam tubuh, yang merupakan kelainan biokimiawi yang sangat berbeda, meskipun hal itu pasti sekunder akibat glukosa darah tinggi. Selain itu, A1C memiliki sensitivitas yang buruk dalam diagnosis diabetes dan mengarah pada perubahan epidemiologi diabetes. Dikutip dari NCBI, diagnosis diabetes berdasarkan A1C melewatkan sebagian besar early case dari diabetes tanpa gejala yang hanya dapat diidentifikasi dengan
dengan OGTT. Ditambah lagi orang dengan toleransi glukosa yang terganggu tidak dapat dideteksi oleh A1C ini. Next. Nah, kita masuk ke tujuan daripada apa sih yang membuat kita menciptakan inovasi ini. Yang mana seperti yang mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sensitivitas yang cukup buruk daripada HbA1c ini membuat kita mencoba untuk berinovasi. Yang mana tujuan daripada inovasi kita kali ini tuh buat meningkatkan akurasi daripada diagnosis diabetes mellitus tipe 1 dalam satu tes. Meliputi perbaikan daripada inakurasi yang mana terjadinya hasil yang tidak pas dalam dikarenakan meningkat atau rendah palsu pada faktor risiko tertentu. Yang mana dalam HbA1c ini kalau secara detail meningkat palsu itu dalam HbA1c dia meningkat palsu jika ada faktor risiko seperti anemia aplastik atau defisiensi besi. Sementara HbA1c akan mendapatkan rendah palsu jika terjadi ada faktor risiko lainnya seperti post transfusi darah, talasemia, hemolisis, dan pendarahan gastrointestinal. Next. Manfaat yang kami harapkan pada penemuan kali ini itu ada 2. Jadi pertama itu kami mengharapkan adanya percepatan penentuan diagnosis diabetes mellitus tipe 1 melalui tes ini. Dan yang kedua, dengan adanya tes ini kita dapat meningkatkan kompetensi daripada pemeriksaan penunjang khususnya untuk diagnosis diabetes mellitus tipe 1 dan penyakit-penyakit lainnya yang bersifat kronis. Next. Nah, kita masuk ke penjelasan daripada diabetes mellitusnya itu sendiri. Jadi diabetes mellitus itu adalah sebuah penyakit autoimun spesifik jaringan yang ditandai dengan adanya kerusakan pada sel B pankreas yang dimediasi oleh sel T. Next. Nah, dari patogenesisnya ini tuh dia terdapat banyak faktor yang berperan dalam patogenesis diabetes mellitus tipe 1. Di antaranya ada faktor predisposisi genetik, faktor infeksius eksogen, agen lingkungan non-infeksius, antigen endogen, dan stres fisiologis. Agen HLA itu berperan penting pada diabetes mellitus tipe 1, terutama gen HLA kelas 2 yang memiliki peranan dalam mengontrol kerentanan penyakit melalui presentasi autoantigen oleh antigen presenting cell untuk mengaktifasi sel B dan sel T autoreaktif. Baru-baru ini dilaporkan bahwa inflamasi pada pankreas diabetes mellitus tipe 1 memiliki peranan penting dalam memodifikasi presentasi autoantigen dari sel beta pankreas. Sitokin proinflamasi yang disekresikan oleh sel imun berkontribusi terhadap serangan imun di pulau-pulau kecil. Paparan sitokin ini akan memicu pelepasan eksosom yang diinduksi mengandung protein yang terlibat dalam jalur persinyalan TNF, autoantigen, dan pengantaran imunostimulan. Analisis kandungan terhadap eksosom mengungkapkan adanya transkrip insulin, protein C peptida, GAD65, kadar glukagon rendah, yang menunjukkan bahwa eksosom ini berasal dari sel beta pankreas. Eksosom yang dilepaskan oleh sel beta pankreas yang terpapar pada sitokin proinflamasi telah terbukti mengonfirmasi efek apoptosis pada sel penerima, sehingga menunjukkan bahwa eksosom berperan dalam inisiasi respon autoimun pada pulau-pulau kecil. Next. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksosom. Di mana eksosom itu sendiri definisinya adalah vesikel lipid kecil yang berasal dari tubuh multivesikular yang diproduksi oleh kebanyakan tipe sel.
Struktur eksosom sendiri ini dia berupa vesikel dengan membran fosfolipid bilayer berukuran sekitar 30 sampai 200 nanometer dalam diameter. Eksosom mengandung kompleks berbagai protein, termasuk reseptor, faktor transkripsi, enzim, protein matriks ekstraseluler, lipid, asam nukleat seperti DNA, mRNA, dan juga miRNA di dalam dan permukaannya. Analisis komposisi protein eksosom mengungkapkan bahwa beberapa protein secara khusus muncul dari sel dan jaringan asal, dan beberapa umum di antara semua eksosom. Molekul adhesi seperti CAM, integrin, tetaspanin, MHC kelas 1, 2 disajikan dalam limfosit B dan sel dendritik bersama dengan reseptor transferin pada permukaan retikulosit. Selanjutnya adalah keuntungan dalam menggunakan eksosom. Yang pertama itu adalah mudah untuk terisolasi, lalu relatif stabil, lebih awet, dapat menstabilkan molekul, konsentrasi molekul spesifik, dan juga mengisolasi subset pada analisis RNA S4. Lalu dari hasil penelitian, hubungan antara eksosom dan DMT1 telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, eksosom membawa molekul imun aktif, biasanya protein atau nuklei, yang dapat mengaktifkan sel imun seperti sel T dan sel B, dan menginduksi apoptosis sel beta sehingga berkontribusi pada perkembangan DMT1. Di sisi lain, para peneliti menemukan bahwa pankreas islet manusia juga melepaskan autoantigen sel beta intraseluler di DMT1 manusia, GAD65, IA2, dan poinsulin dalam eksosom, yang diambil oleh dan mengaktifkan sel dendritik. Selain itu, beberapa eksosom juga menjanjikan sebagai kandidat yang efektif dan praktis untuk terapi DMT1. Nah, baik. Eksosom yang telah disebutkan tadi dapat dideteksi melalui sebuah biosensor, di mana biosensor merupakan perangkat analitis yang mencakup kombinasi elemen pendeteksi biologis seperti sistem sensor dan transistor, di mana pendeteksi biologis di sini yang dimaksud adalah eksosom. Kemudian prinsip kerja secara umum dari biosensor adalah stimulus akan dikenali oleh reseptor, yang mana nanti akan dikonversi oleh transducer, yang mana nanti konversi sinyal tersebut akan dikuatkan dan dikondisikan oleh amplifier. Next. Nah, kemudian selain untuk mendeteksi diabetes mellitus seperti yang kita akan gagaskan pada kesempatan kali ini, ternyata biosensor ini telah digunakan untuk penyakit lain, yaitu diantaranya adalah pendeteksian kanker secara dini yang mana juga bersifat non-invasif, dan ternyata deteksi kanker ini juga dapat dilakukan melalui eksosom, di mana akan bersifat sangat sensitif dibandingkan dengan menggunakan biosensor konvensional lainnya. Next. Dalam kesempatan kali ini, yang kami gagaskan adalah biosensor berbasis LSPRR yang terintegrasi dengan microfluidic chip, di mana ini adalah proses fabrikasinya, yaitu yang pertama adalah kita akan melakukan attaching dari AAO atau anodic aluminum oxide pada sebuah substrat, di mana substrat tersebut adalah substrat yang bersifat ganda, yaitu gabungan antara quartz dan silikon, yaitu yang berwarna hijau dan yang berwarna abu-abu. Kemudian selanjutnya akan ditempelkan pula sebuah mask yang disebut dengan aluminium mask, di mana nanti aluminium mask ini yang fungsinya adalah menempelkan pula nanopartikel berupa nanopartikel emas, di mana nanopartikel emas ini yang nantilah akan menjadi dasar dari biosensor kami. Kemudian selanjutnya apabila nanopartikel emas ini sudah berhasil ditempelkan, maka nanti mask dari aluminium dan juga AAO ini akan dihilangkan dengan cara menggunakan cairan-cairan tertentu yang mana nanti akan tersisa hanya nanopartikel emas saja. Nah, kemudian dari proses A sampai proses D akan menghasilkan sebuah biosensor yang tadi kami sebut dengan LSPR. Kemudian karena kami menggunakan eksosom, maka kami tentunya harus melakukan isolasi dari eksosom terlebih dahulu, di mana isolasi tersebut akan bersifat lebih mudah dan tidak invasif dan juga lebih murah dengan menggunakan microfluidic chip, di mana proses fabrikasi dari microfluidic chip ada di bagian E sampai dengan bagian G, di mana nanti kita akan mencetak silikon mold terlebih dahulu, di mana itu akan memiliki ukuran mikro, yang mana nanti kita akan menuangkan cairan PDMS atau polydimethyl siloxane, di mana nanti itu akan menjadi
dasar dari untuk microfluidic chip untuk mengisolasi dari si eksosomnya. Kemudian nanti PDMS ini akan di peel off daripada si moldnya, kemudian akan diikatkan dengan LSPR tadi, sehingga nanti menciptakan biosensor kami, yaitu biosensor berbasis LSPR yang terintegrasi dengan microfluidic chip. Next. Nah, kemudian ini adalah mekanisme kerjanya, di mana di sini dapat terlihat pada bagian A ada nanopartikel dari emas, di mana nanti nanopartikel emas ini akan dilakukan fungsionalisasi, yaitu ditambahkan dengan sebuah antibodi, yaitu dengan proses B dan C, ditambahkan antibodi yang dinamakan antibodi CD63, di mana antibodi CD63 ini berfungsi untuk menangkap dari eksosom, di mana eksosom tadi yang seperti sudah disebutkan sebelumnya adalah hasil isolasi dari microfluidic chip. Kemudian hasil penangkapan eksosom tersebut akan dilihat dari mikroskop, di mana nanti dia akan mengganggu proses penangkapan cahaya daripada si nanopartikel tadi. Sehingga nanti ketika kita periksa dengan alat yang bernama spektrometer, maka nanti spektrometer tersebut akan menampilkan gelombang-gelombang hasil absorpsi dari cahaya tersebut, di mana ketika dia berhasil menangkap eksosom, maka gelombang-gelombang tersebut akan bergeser sedikit yang menandakan bahwa terjadinya penangkapan eksosom itu yang secara sempurna, di mana hasil pergeseran absorpsi tersebut akan berbeda-beda tiap molekulnya. Maka nanti eksosom ini dapat dikenali sesuai dengan absorpsi yang khususnya. Maka dari itu pula, biosensor berbasis LSPR terintegrasi microfluidic chip ini dapat bersifat lebih tidak non-invasif, dan juga karena tadi dia menggunakan eksosom, maka dia ini akan bersifat lebih dini untuk mendeteksi daripada DMT1, dan juga dia ini bersifat lebih murah. Next. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tutor 6. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.